dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Yang pertama dari visinya dulu itu profesional dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu misinya ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memulihkan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan dan pembinaan perpustakaan, dan yang ketiga pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan. Selanjutnya tujuan, yang pertama meningkatkan budaya literasi dan minat baca masyarakat di Provinsi Banten, yang kedua mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, akuntabel, dan sesuai standar nasional, yang ketiga meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah yang mudah diakses, modern, dan inklusif, yang keempat meningkatkan kolaborasi, kemitraan, dan partisipasi publik dalam layanan perpustakaan dan kearsipan. Lalu sasarannya ada 4, yang pertama meningkatnya indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM, yang kedua meningkatnya tingkat kepuasan pemustaka atas layanan perpustakaan, yang ketiga meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan fisik dan digital setiap tahunnya, lalu yang keempat meningkatnya ketersediaan koleksi berkualitas dan relevan termasuk koleksi digital. Lalu ada IFAS, analisis IFAS dan IFAS. Yang pertama IFAS dari kekuatan. Yang pertama SDM berkomitmen tinggi, profesional, dan berdelegasi. Itu bobotnya di 0,10, ratingnya 4, skornya 0,40. Yang kedua dukungan anggaran provinsi untuk layanan perpustakaan dan arsip, bobotnya 0,8, ratingnya 3, skornya 0,24. Yang ketiga adopsi TIK mulai berkembang. Ini perpus digital, arsip, bobotnya 0,10, ratingnya 4, skornya 0,40. Yang keempat SOP layanan responsif dan komunikatif, bobotnya 0,10, ratingnya 4, skornya 0,40. Yang kelima kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi meningkat, bobotnya 0,8, ratingnya 3, skornya 0,24. Yang keenam fasilitas perpustakaan provinsi relatif lengkap, bobotnya di 0,7, ratingnya 3, skornya di 0,21. Totalnya dari kekuatan yaitu dari bobotnya 0,53, skornya 1,89. Lalu ada kelemahan, nomor 1, SDM kompeten belum merata ke kabupaten atau kota, bobotnya di 0,7, ratingnya 2, skornya 0,14. Yang kedua anggaran inovasi digital masih terbatas, bobotnya di 0,8, ratingnya 2, skornya 0,16. Ketiga infrastruktur TIK belum optimal, bobotnya di 0,8, ratingnya di 2, skornya di 0,16. Ada 4 evaluasi berkelanjutan belum seragam, bobotnya di 0,7, ratingnya di 2, skornya di 0,14. Yang kelima budaya baca dan kebudayaan arsip masyarakat rendah, bobotnya di 0,9, ratingnya 2, skornya 0,18. Yang keenam fasilitas perpustakaan kabupaten atau kota tidak merata, bobotnya di 0,8, ratingnya 2, skornya 0,16. Nah dari total kelemahan bobotnya di 0,47, skornya di 0,94. Dari keseluruhan kekuatan dan kelemahan total bobotnya itu di 1 dan total skornya di 2,83. Lalu ada EVAS. Nah yang pertama dari peluang. Nomor satunya itu perkembangan teknologi digital perpustakaan dan arsip, itu bobotnya 12, ratingnya 4, skornya 0,48. Kedua dukungan pusat terhadap gerakan literasi dan SIKM atau JIKM, itu bobotnya 0,10, ratingnya 4, skornya 0,40. Yang ketiga peluang kerjasama dengan sekolah, kampus, komunitas, itu bobotnya di 10, ratingnya 3 dan skornya 0,30. Yang keempat urusan masyarakat akan layanan cepat dan responsif, itu bobotnya 8, ratingnya 3 dan skornya 0,24. Yang kelima kesempatan memperoleh hibah atau CSR untuk TIK, itu bobotnya di 10, ratingnya 3 dan skornya 0,30. Jadi total bobot di peluang itu ada 0,50 dan total skor di peluang itu ada 1,72. Lalu ada ancaman. Yang pertama platform digital komersial menjadi pesaing informasi, itu bobotnya di 7, ratingnya 2 dan skornya 0,14. Yang kedua budaya baca dan arsip masyarakat rendah, bobotnya di 10, ratingnya 2 dan skornya 0,20. Yang ketiga keterbatasan anggaran daerah, itu bobotnya di 0,9 dan ratingnya di 2, dan skornya di 0,18. Yang keempat kesenjangan akses digital antar wilayah Banten, bobotnya di 0,6, ratingnya 3 dan skornya 0,18. Lalu yang kelima ancaman keamanan data atau cyber seiring digitalisasi, bobotnya itu 8, ratingnya 3 dan skornya 0,24. Jadi totalnya itu ada dari ancaman 50 dan skor 0,94. Jika digabung dari peluang dan ancaman misalnya ada 1 dan skornya di 2,66. Ada kuadran metrik SWOT. Indikator kekuatannya 1,89, indikator kelemahannya di 0,98, indikator peluang di 1,72, indikator ancaman di 0,94. Selisih antara kekuatan dan kelemahan, terus koordinat analisis internal yaitu sumbu X. Kekuatan kelemahan dikurang kelemahan, jadi 1,89 dikurang 0,98 jadi 0,91. Selisih antara peluang dengan ancaman yaitu koordinat analisis eksternal yaitu sumbu Y. Peluang dikurang ancaman, jadi 1,72 dikurang 0,94 sama dengan 0,78. Maka berdasarkan hasil perhitungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten berada di kuadran 1 yaitu growth atau pertumbuhan. Nah itu bisa dilihat dari kuadrannya. Lalu ada strategi matrix SWOT. Yang pertama strategi SO. Yang pertama mempercepat pengembangan layanan perpustakaan digital dan arsip dengan memaksimalkan SDM profesional, fasilitas lengkap dan adopsi TIK yang sudah berjalan. Itu bobotnya di 0,40, ratingnya di 4 dan skornya di 1,60. Yang kedua memperluas kerjasama dengan sekolah, kampus dan komunitas untuk mendukung gerakan literasi serta pemanfaatan SIKM atau JIKM. Itu bobotnya di 0,30, ratingnya di 3 dan skornya di 0,90. Yang ketiga mengoptimalkan peluang hibah atau CSR TIK untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan modernisasi infrastruktur digital, bobotnya 0,30, ratingnya 3 dan skornya 0,90. Total dari strategi SO di bobotnya itu ada 1 dan skornya di 3,4. Lalu ada strategi WO, weakness atau dan opportunities. Yang pertama pelatihan dan sertifikasi pustakawan dan arsiparis melalui program pemerintah pusat dan kolaborasi pendidikan, bobotnya di 0,35, ratingnya 4, skornya 1,40. Yang kedua modernisasi fasilitas perpustakaan daerah dengan pemanfaatan bantuan pusat atau CSR, itu bobotnya di 0,35, ratingnya di 3 dan skornya di 1,5. Yang ketiga mempercepat digitalisasi layanan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas fisik, bobotnya di 0,30, ratingnya 3, skornya di 0,90. Dan total di strategi WO itu bobotnya ada 1, skornya 3,35. Lalu ada strategi ST, strength trades. Yang pertama meningkatkan daya saing layanan digital agar tetap unggul dibanding platform komersial melalui konten terpercaya, tampilan ramah pengguna, dan layanan responsif. Itu bobotnya di 0,40, ratingnya di 4, skornya di 1,40. Yang kedua memperkuat keamanan data dan perlindungan arsip digital melalui SOP keamanan, peningkatan kapasitas teknis SDM dan pengawasan rutin, bobotnya di 0,35, ratingnya di 4, skornya di 1,40. Yang ketiga mengembangkan layanan literasi dan informasi kredibel sebagai respon terhadap rendahnya budaya baca dan maraknya informasi tidak akurat di platform digital, bobotnya di 0,25, ratingnya di 3, skornya di 0,75. Jadi total dari strategi ST itu bobotnya di 1 dan skornya di 3,35. Lalu ada strategi WT weakness fix. Yang pertama memprioritaskan pemenuhan infrastruktur TIK dasar untuk mengurangi kesenjangan digital antar wilayah sekaligus menekan risiko keamanan cyber, itu bobotnya di 0,40, ratingnya di 3, lalu skornya di 1,20. Yang kedua meningkatkan kompetensi SDM secara bertahap dan terarah guna menghadapi ancaman perubahan teknologi dan keterbatasan anggaran daerah
bobotnya di 0,35, rating 3, skornya di 1,5. Oleh ketiga melakukan digitalisasi layanan secara bertahap dan efisien agar tetap adaptif dalam kondisi anggaran terbatas dan tetap menjangkau masyarakat dengan literasi rendah. Bobotnya di 0,25, rating di 3, skornya di 0,35. Jadi total dari strategi WT ini di bobotnya ada 1 dan skornya di 3. Prinsip implementasi. Yang pertama, pihak yang mengimplementasikan strategi. Jadi pertama, kepala dinas sebagai pengarah utama strategi, lalu ada sekretariat bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sebagai pelaksana teknis. Yang ketiga, seluruh pegawai sebagai mendukung pelaksanaan operasional. Yang kedua, cara mengimplementasikan manajemen strategi. Yang pertama, menjabarkan strategi ke dalam program, kegiatan, dan target kinerja yang jelas. Yang kedua, menyusun SOP pelaksanaan strategi dan menetapkan peran tiap unit kerja. Yang ketiga, mengintegrasikan strategi ke dalam perencanaan anggaran tahunan. Lalu, mengembangkan program anggaran dan prosedur. Yang pertama, menyusun program prioritas seperti layanan perpustakaan digital, gerakan literasi, dan modernisasi arsip. Yang kedua, mengalokasikan anggaran untuk SDM, fasilitas teknologi, informasi, dan pengembangan layanan. Yang ketiga, membuat prosedur standar untuk layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK. Lalu yang keempat, penerapan strategi. Yang pertama, leadership implementation. Pemimpin memastikan arah strategi yang jelas, memberi motivasi dan mengawasi pelaksanaan agar berjalan sesuai tujuan. Yang kedua, organisasi implementasi. Menata struktur, meningkatkan kompetensi pegawai, serta memperkuat koordinasi antar unit untuk mendukung keberhasilan strategi. Yang ketiga, policy implementasi. Menetapkan kebijakan layanan perpustakaan dan kearsipan termasuk kebijakan digitalisasi, pembinaan perpustakaan, dan ketertiban arsip. Yang kelima, mengorganisasi tindakan. Pertama, mengatur jadwal pelaksanaan program, distribusi tugas, dan hal koordinasi. Yang kedua, membentuk tim pelaksana untuk program prioritas. Yang ketiga, menyesuaikan sumber daya agar efektif mendukung implementasi. Lalu yang keenam, merealisasikan strategi. Yang pertama itu meluncurkan layanan digital, aplikasi perpustakaan, dan sistem informasi kearsipan. Yang kedua, menjalankan program literasi di masyarakat, sekolah, dan komunitas. Yang ketiga, melakukan evaluasi progres setiap triwulan untuk memastikan strategi berjalan sesuai target. Lalu ada balance score dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Dari finansialnya itu di 80%, di customer-nya ada di 83%, internalnya di 87%, earning dan growth-nya di 80%, itu dari vision dan strategi. Lalu perspektif finansial, itu objektivitasnya efisien anggaran, tujuannya itu mendukung digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan. Indikator kinerjanya itu yang pertama anggaran dialokasikan untuk digitalisasi, yang kedua efisiensi melalui absensi digital dan otomatisasi, yang ketiga kunjungan perpustakaan gratis. Lalu yang kedua ada customer, objektivitasnya itu meningkatkan kualitas layanan, tujuannya mempercepat layanan dan meningkatkan layanan. Lalu indikatornya tiga, yang pertama waktu peminjaman buku 4 menit, yang kedua permintaan arsip OPD dipenuhi 1-2 hari, yang ketiga survei menunjukkan pemustaka puas. Perspektif yang ketiga itu internal, objektivitasnya itu meningkatkan efektivitas proses dan SOP. Tujuannya memastikan pelancaran sirkulasi dan layanan arsip. Indikatornya tiga, petugas mengikuti SOP sirkulasi, katalogisasi, dan layanan arsip. Yang kedua sebanyak 20.000 buku berhasil dikatalogisasi. Yang ketiga proses legalisasi arsip rata-rata 15 menit. Lalu yang keempat perspektif dari learning and grow. Objektivitasnya meningkatkan kompetensi pegawai, tujuannya mengembangkan SDM literasi digital. Indikatornya ada tiga. Yang pertama pegawai mengikuti minimal 1 pelatihan wajib setiap tahun. Kedua pegawai tetap menunjukkan lingkungan kerja stabil. Ketiga terselenggara pelatihan pengelolaan arsip dinamis, otomasi perpustakaan, dan customer service. Lalu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini pada kuadran 1 atau grow berdasarkan analisis IFAS, dan SWOT. Ini juga menunjukkan Dinas memiliki kekuatan besar dan peluang luas untuk terus berkembang dan menerapkan prinsip manajemen strategi dari Fred R. David 2011, perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Dinas dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem kearsipan, serta mendorong budaya literasi yang lebih baik di masyarakat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.